Seorang pria pernah mengajak putrinya berburu. Namun ketika sang putri ketakutan setelah melihat sesuatu, pria itu diam-diam mengarahkan senapan ke arahnya karena ia curiga bahwa putrinya mungkin bukan manusia. Suatu ketika istrinya meletakkan bayi laki-laki mereka di buaian tepat di depan matanya. Namun dalam beberapa menit, bayi itu menghilang. Ia bertanya kepada putrinya kemana adiknya pergi. Awalnya sang putri berkata tidak tahu, namun matanya terus melirik ke arah sofa. Saat mereka melihat ke bawah sofa, mereka menemukan bayi itu di sana. Namun sofa itu sangat berat, bahkan pria itu sendiri pun tidak bisa menggesernya. Lalu bagaimana bayi itu bisa berada di bawahnya? Kemudian suami istri itu mengangkat sofa bersama-sama dan menarik keluar bayi tersebut. Lalu mereka menatap putri mereka. Mereka tidak memiliki bukti, tapi mereka curiga bahwa dialah pelakunya. Wajah sang putri tampak polos, seolah ia tidak tahu apa-apa. Beberapa hari kemudian kejadian aneh kembali terjadi. Sang ibu hendak memandikan anak laki-lakinya, dan saat ia membalikan badan, bayi itu kembali menghilang. Ruangan itu kosong. Karena ketakutan, sang ibu segera memberitahu suaminya. Sang ayah langsung pergi ke kamar putrinya dan membangunkannya. Namun bayi itu tetap tidak ditemukan. Pada saat itu juga sang putri menatap ke arah jendela, seolah sesuatu terlintas dalam pikirannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berjalan menuju danau. Sang ayah mengikutinya. Sesampainya di danau, sang putri menunjuk ke arah air. Saat sang ayah melihat, ia melihat tubuh anaknya di bawah permukaan es yang membeku. Ia mencoba sekuat tenaga untuk mengeluarkannya, tapi tidak berhasil. Sang putri pernah bermimpi tentang ikan-ikan di danau, dan berpikir bahwa jika adiknya pergi ke sana, orang tuanya akan lebih memperhatikannya. Ia tidak tahu bahwa tindakannya bisa menimbulkan masalah sebesar itu. Kemudian, sang ibu melompat dari jembatan untuk mencari anaknya. Kepalanya terbentur keras dan ia meninggal. Sang ayah akhirnya yakin bahwa semua ini terjadi karena sang putri. Ia pun mengajaknya berburu, berniat membunuhnya jika ada kesempatan. Di hutan, seekor rusa muncul. Sang ayah mengangkat senapan dan mengarahkannya ke putrinya. Namun pada detik terakhir, ia berubah pikiran dan tidak menembak. Waktu berlalu. 10 tahun kemudian gadis itu kuliah. Ia masih belum mengetahui bahwa dirinya memiliki kekuatan khusus. Namun hal-hal aneh terus terjadi kemanapun ia pergi. Suatu hari saat ia sedang belajar di perpustakaan, tiba-tiba banyak burung gagak terbang dan menabrak jendela. Orang-orang ketakutan, tetapi tidak ada yang melihat bahwa tangan gadis itu gemetar. Ia sendiri juga ketakutan dan mencoba menyembunyikan tangannya. Namun tangannya justru gemetar semakin hebat. Tak lama kemudian ia pingsan dan tubuhnya mulai kejang-kejang. Ia segera dibawa ke rumah sakit, namun dokter tidak menemukan apapun yang salah. Semua orang mengatakan itu akibat stres karena kuliah, dan sang gadis pun mempercayainya. Namun kejadian-kejadian seperti itu terus berulang.